Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, ada Ar-Razzaq, ada Ar-Razzik. Kedua-duanya merupakan dua nama dari nama-nama Allah yang maha indah. Nama Allah Ar-Razzik dalam Al-Quran itu datang dengan bentuk isim tafdil, dalam 5 ayat di dalam Al-Quran. Di antara surat Al-Maidah ayat 114 Allah Ta'ala firman, warzuqna wa anta khairur razikin, dan berilah rezeki kepada kamu, berilah rezeki kepada kami dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini disebutkan khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki, seolah-olah ada pemberi rezeki yang lain, ada razik yang lain, tapi ini razik secara bahasa, Jadi kata razik ini dinisbatkan kepada Allah Ta'ala adalah yang menciptakan rizki, yang memberi rizki dan menciptakan sebab untuk sampainya rizki. Itu ar-raziknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia disebut razik itu ketika dia karena sababan menjadi sebab sampainya rizki kepada yang lain disebut razik. Seperti suami sampai menjadi sebab sampainya rezeki kepada keluarganya itu dinamakan razik. Maka di sini Allah firman, wa anta khairur razikin, kau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tapi ar-razzaq itu nggak boleh disandarkan kecuali hanya untuk Allah semata, karena ar-razzaq itu bentuk isim sigoh mubalaghah. Jazakallahu khair. Bentuk sigoh mubalaghah, maknanya lebih berat daripada ar-razik. Juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah firman, antas aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur razikin. Apakah engkau meminta imbalan padahal imbalan Rabbmu itu lebih baik dan dia sebaik-baik yang memberikan rezeki. Itu dalam sigoh isim tafdil. Adapun dalam bentuk ar-razik itu datang di dalam sunnah. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Ketika harga-harga naik, para sahabat minta Rasul untuk mengatur harga. Maka Rasulullah bersabda, Innallah wal musa'ir al-qabid al-basit ar-razik. Di sini jelas disebutkan redaksinya ar-razik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha mengatur harga. Kalau di kita kan orang-orang kafir paling yang menentukan harga itu supply and demand, supply dan permintaan, kan? Itu yang menentukan. Padahal sesungguhnya yang menentukan harga siapa? Allah. Dialah al-musa'ir yang menentukan harga. Supply and demand hanyalah sekedar sebab. Dan dia adalah al-qabid al-basit, dialah yang menyempitkan dan yang meluaskan, dan dialah ar-razik yang maha memberi rizki. Adapun nama Allah Ar-Razzaq disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58. Allah firman, Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan lagi maha kokoh.
Itu dalil dari penyebutan dua nama ini, yaitu Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Kemudian apa makna pada hak Allah Ta'ala? Ya, Al-Khattabi rahimahullah di dalam sya'nu du'a bila mengatakan wal mutakaffil birrizqil qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min khutiha wasi'a khalqa kullahum rizquhu wa rahmatuhu falam yahtas bidzalika mu'minan duna kafirin wala waliyan duna aduwin yasuku ila dha'if alladhi la hilata lahu wala muktasiba fih. Kata Al-Khattabi, Ar-Razzaq adalah al-mutakaffil yang maha menjamin rezeki, ya, yang menegakkan, memberikan rezeki kepada setiap jiwa dengan apa yang bisa menegakkan jiwa tersebut berupa makanannya dan seterusnya. Dan rezeki serta rahmatnya itu meliputi seluruh makhluknya, ya, dan Allah tidak mengkhususkan rezekinya itu untuk mukmin, ya, dan tidak untuk kafir, tidak, umum, semuanya diberi rezeki. Cuma nanti ada rezeki yang khusus, ada rezeki yang umum, tapi semua makhluk diberi rezeki oleh Allah. Tidak dibedakan apakah dia wali Allah atau musuh Allah. Allah beri rezeki. Bahkan Allah sampaikan rezeki itu kepada yang lemah, yang tidak memiliki daya untuk mencari rezeki. Tidak ada yang mencarikan rezeki baginya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak, ya, makhluk hidup yang tidak bisa mengusahakan rezekinya. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepada kalian. Kita ketika masih di dalam rahim, kita nggak bisa mengusahakan rezeki kita, tidak bisa nanaon. Allah yang sampaikan rezekinya. Dan juga Allah pula yang menyampaikan rezeki kepada kalian. Berapa banyak, ya, makhluk-makhluk yang lemah yang tidak bisa mengusahakan rezekinya, Allah sampaikan kepada rezekinya dan tidak akan tertukar, ya. Masing-masing sudah memiliki takaran dari rezekinya. Mau apa tukar rezeki mah. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidupan di atas muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Jangan takut, ya. Kita itu terlahir dengan jatah rezekinya. La yamutu nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Satu jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezeki dan ajalnya. Kalau sudah habis rezekinya baru mati. Selama masih hidup pasti ada rezekinya. Kita terlahir dengan jatah rezeki masing-masing. Berkata Ibnu Athir rahimahullah ta'ala, Ar-Razzaq walladhi a'tal arzaqa wa a'ta khalaiqa arzaqaha wa awsalaha ilaihim. Kata Ibnu Athir di dalam An-Nihayah, kata dia Ar-Razzaq adalah yang memberikan rizki-rizki, dan dia yang memberikan seluruh makhluk rizki-rizkinya, dan dia menyampaikan rizki tersebut kepada mereka. Allah yang akan menyampaikannya. Tugas kita hanyalah menjemput, ya. Terkadang kerdi mahga rezeki datang, aya besek di tetangga nyamperkeun ta rezeki teh. Nah, berkata si As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir As-Sa'di, Ar-Razzaq li jami'i ibadihi fama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa rizquhu li ibadihi naw'an. Kata si As-Sa'di, Ar-Razzaq adalah yang memberikan rezeki kepada seluruh hambanya. Tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Dan rezeki Allah kepada hambanya itu ada dua macam. Yang pertama, rizqun amun yasmalul barra wal fajira wal awwalina wal akhirin wa huwa rizqul abdan. Rezeki yang pertama adalah rezeki yang umum. Ini mencakup orang baik maupun orang fajir, pelaku dosa. Apakah dia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya dapat. Ini adalah rezeki yang berkaitan dengan badan. Jadi rezeki yang berkaitan dengan badan ini adalah rezeki yang umum, kesehatan, harta, ya. Kemudian
anak, istri dan sebagainya, itu adalah rezeki yang umum, semua dikasih, orang kafir pun dikasih. Ya. Yang kedua, rizqun khasun wa huwa rizqul qulub wa taghdiyatuha bil ilmi wal iman wa rizqul halal alladhi yu'inu ala salahid din. Ya. Yang kedua adalah rezeki yang khusus, dia adalah rezeki yang berkaitan dengan hati, berupa hidayah. Ini lebih mahal. Rezeki akan menghantarkan kepada rahmat Allah yang 99. Kita pernah bahas, rahmat Allah itu ada 100. Yang Allah turunkan sampai hari kiamat cuma satu. Manusia, jin, binatang, serangga, semua sampai hari kiamat cuma satu. Allah akhirkan 99, yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Yang dengan 99 rahmatnya itu Allah mengerahmati hambanya nanti pada hari kiamat. Nah, maka rezeki hidayah ini adalah rezeki yang paling mahal, karena rezeki yang akan menghantarkan untuk mendapatkan rahmat yang 99 berupa surganya. Kayaknya Allah berfirman dalam hadis Muslim kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, wahai surga, engkau adalah rahmatku, yang denganmu aku merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Hati yang berkaitan dengan rezeki yang berkaitan dengan hati dan merupakan makanan hati. Apa makanan hati? Bil ilmi wal iman, ilmu dan iman. Makanya banyak orang kaya tapi rasanya itu ada yang rasanya kering, hati itu nggak bahagia. Kenapa? Dia hanya memperhatikan jasadnya saja. Pada manusia itu jasad dan ruh dan hati. Dan makanan ruhnya biasanya tidak diperhatikan. Makanan wisata kuliner, ya, baju yang bagus, rumah, kendaraan. Tapi makanan hati tidak diperhatikan, ilmu dan keimanan. Dan juga rezeki yang halal yang membantu seseorang untuk memperbaiki agamanya. Ini khusus bagi orang-orang beriman, ya. Itulah makna nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau di dalam Majmu' Fatawanya, beliau mengatakan hikmah diciptakannya nikmat. Hikmah diciptakannya nikmat. Beliau mengatakan inna ma khalaqallahul khalqa liya'buduh wa inna ma khalaqar rizqa lahum liyasta'ina bihi ala ibadatihi. Ya. Hikmah diciptakannya rizki. Kata beliau, Allah hanyalah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, dan Allah menciptakan rizki hanyalah agar supaya mereka menggunakan rizki tersebut untuk beribadah kepadanya. Maka rezeki yang digunakan untuk beribadah kepadanya, maka itu adalah keberuntungan. Sementara rezeki yang digunakan untuk maksiat kepadanya, ini adalah kebinasaan. Sekarang apa buah dari mengimani nama Allah Ar-Razik dan Ar-Razzaq? Buah yang pertama, mahabbatullah azza wajal wa ifraduhu subhanahu bil ibadah wa khila'u minasyirki bijami'i anwa'ihi wa ashkalihi li'annal khaliqa li'ibadihi warraziqa lahum huwa wahdahul mustahiqul lil ibadah wahdah la syarikalah. Buah yang pertama, ketika kita mengimani nama Allah Ar-Razik dan Ar-Razzaq, ini akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah azza wajalla. Semakin kita mengetahui kebaikannya, semakin kita cinta. Jubilatin nufus al-hubiman ahsana ilaiha. Jiwa itu diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Semakin kita mengetahui kebaikan-kebaikan Allah, kita semakin cinta. Ya, cinta ini yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Barang siapa yang Allah satu-satu yang dicintai, dan konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai dan membenci apapun yang Allah benci. Semua yang Allah cintai adalah kebaikan, semua yang Allah benci adalah keburukan. Ini akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan menghilangkan kesyirikan dengan seluruh jenis dan bentuknya, karena yang menciptakan hambanya, yang memberi rezeki kepadanya, dan dia satu-satunya, maka dialah satu-satunya berhak untuk diibadahi, satu-satunya, tidak ada serikat baginya. Makanya tauhid rububiyah adalah dengan tauhid uluhiyah adalah irtibatul iltizam, keterkaitan konsekuensi.
semakin kita mengetahui Allah Esa di dalam seluruh rububiyahnya, satu-satunya pencipta, satu-satunya memberi rezeki, satu-satunya mengatur alam semesta, satu-satunya yang menyembuhkan, satu-satunya yang mencukupi makhluknya, ya, satu-satunya yang memberikan keamanan, satu-satunya yang memberikan kebahagiaan. Semuanya rububiyah Allah Ta'ala itu Allah satu, maka hanya Dia semata yang berhak untuk diibadahi, ya. Dan seperti itulah Allah Ta'ala berhujjah di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 31, Allah firman, "Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa ma yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun." Tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang kuasa untuk memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengakui rububiyah, ya. Qul afala tattaqun. Lalu tanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, kenapa kalian tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena takwa itu imtisalu awamirihi wa jtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan perintah terbesar dalam agama adalah tauhid. A'dhamu ma amara bihi at-tauhid. Yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perintah banyak, tapi perintah yang paling agung adalah tauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk. Larangan banyak, tapi larangan yang paling agung yang Allah larang adalah syirik. Itu paling topnya. Maka katakan kepada mereka, tanyakan kenapa kalian tidak bertakwa, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Buah yang kedua, innal yaqina bi annahu subhanahu al-mutafarrid birizqi ibadihi al-mutakaffil bi aqwatihim wa annahu la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Innal yaqina bidzalika yusmiru tawakkul as-shadiq 'ala Allah 'azza wa jalla wa ta'alluq bihi wahdah ma'a fi'lil asbab syar'iyyah fi talabir rizqi wa adami ta'alluqi biha li'annahu subhanahu khaliqul asbab wa musabbabatiha wa hadha bidawrihi yuthmiru tuma'ninah fi qalbi wa sakinah wa adamal khal'i wal khawfi ala rizqi li'anna Allah azza wa jalla huwal mutakaffil bi arzaqi ibadih. Buah yang kedua, keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala esa di dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Nah, ini harus tertanam betul. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Nggak ada yang bisa esa di dalam perbuatannya, yaitu memberikan rezeki. Keyakinan ini, keyakinan bahwa Allah esa di dalam memberikan rezeki kepada hambanya, Dialah yang menjamin makanan mereka, menjamin rezeki mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Dia beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Dia tahan. Kalau Allah hendak memberi, gak ada yang bisa menghalanginya. Begitu juga kalau Allah tahan, gak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Dia esa di dalam memberikan rezeki. Maka keyakinan ini dan kebergantungan kepada Allah semata, ya, tawakal, ya, bergantung kepada Allah semata, disertai dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan dalam mencari rezeki, dan tidak bergantung kepada sebab tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah pencipta sebab dan akibat. Jadi kita mengusahakan rezeki. Contoh misalkan kita dagang, jangan bergantung rezeki kita kepada dagang. Bukan dagangan itu yang mendatangkan rezeki, itu hanya sekedar sebab yang mendatangkan rezeki semata hanyalah Allah semata. Kita kerja, bukan bos kita yang memberikan rezeki, bukan perusahaan yang memberikan rezeki. Satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita itu hanya sekedar sebab yang kita tempuh, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini, keyakinan ini pada gilirannya akan membuahkan tumakninah di dalam hati, sakinah, tenang, dan tidak hal itu tidak stres, tidak terlalu khawatir, ya, terhadap rezeki, karena Allah Dialah yang menanggung, yang jamin rezeki hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya.
walan yamut nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha, tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizki dan ajalnya. Ya. Jadi jangan terlalu takut, kita hanya diperintahkan untuk menjemputnya. Adapun hasil itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditentukan hasilnya. Tugas kita hanyalah berusaha, hanya menjemput rizki. Ya. Maka dengan seperti itu, ini pun akan menghilangkan kita mengambil dengan cara yang haram. Kita mengambil dengan cara yang halal maupun yang haram, itu tidak akan menambah rizki, sakitu rizki. Seandainya dengan cara yang haram, itu tidak akan menambah, justru akan menghilangkan keberkahan. Ya, kalau seandainya dia sabar saja, ditempuh dengan cara yang halal, sakitu melalui ditakdirkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tugas kita hanyalah menjemputnya. Dan cukup ya. Merasa kurang itu karena tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Itu cukup antara keinginan, tidak terpenuhi keinginan. Tapi kalau cukup ya. Ya. Ini keyakinan ini ya biasanya tertanam ketika kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak kekurangan. Allah satu-satunya pemberi rizki. Tapi lamun kepepet ya, dalam keadaan kesempitan, orderan dicokot batur dia akan mengatakan si fulan telah mengambil rizkiku. Kemana keyakinan tadi bahwa Allah satu-satunya yang memberikan rizki? La mani'a lima a'to, nggak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Kenapa kemudian orderan kita diambil orang? Karena memang rizkinya Allah yang mengaturnya. Itu kudu amak-amakan ke batur, tinggal kita introspeksi. Bisa jadi karena kesalahan kita. Allah yang mengatur rizkinya. Nggak usah takut dengan saingan ya. Masing-masing sudah memiliki rizki yang telah ditentukan. Di pasar Caringin tengah jajar tukang kentang atau, tapi boga rizki mau pahili rizki ajar itu tukang jeruk ya. Jangan takut dengan saingan. Satu-satu yang berikan rezeki hanyalah Allah semata. Ini akan membuat kita tenang ya, tidak khawatir, pasti ada rezeki ya. Kemudian buah berikutnya, ma'rifatu dalalati ismihi subhanahu ar-razzaq ala asma'ihi subhanahu al-latif al-hakim ar-rahim. Mengetahui penunjukan nama Allah ar-razzaq ya, nama Allah ar-razzaq ini menunjukkan kepada nama-nama Allah yang maha indah yang lainnya, disebut dengan dalalah iltizam ya, dalalah iltizam. Ini menunjukkan kepada nama Allah al-latif, al-hakim dan ar-rahim ya. Menunjukkan nama Allah Al-Latif, di mana Allah Ta'ala menjamin rizki-rizki seluruh makhluknya ya. Nama Allah Al-Razik ini juga menunjukkan kepada nama yang lain, yaitu Al-Qadir, Al-Muqtadir. Karena tidak mungkin Allah itu menanggung rizki seluruh makhluknya kecuali dia itu Qadiron Muqtadiron, kecuali dia maha kuasa ya. Dan makhluk Allah itu dari alam atas sampai alam bawah begitu banyak. Jalmi seberapa miliar Pak? Aya 5 miliar lebih. Eta teh jalmi hungkul, encan jin, encan malaikat, encan lauk, virus semua makhluk Allah itu begitu banyak. Semuanya Allah yang menjaminnya. Itu menunjukkan Allah maha kuasa, maha kaya ya. Dan menunjukkan Allah itu maha lembut, di mana Allah Ta'ala memberikan rezekinya itu umum. Orang kafir dikasih ya, binatang, serangga, semuanya dikasih ya, maha lembut. Pada orang kafir itu dia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menyembah Allah Ta'ala.
Dalam surat Asy-Syura ayat 19 atau firman, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Apa kelembutannya? Yarzuqu may yasha. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, umum. Ya, wa huwal qawiyyul aziz, padahal dia itu bukan karena lemah ya Allah memberikan rezeki kepada orang kafir. Padahal Allah maha kuat, maha perkasa untuk mengazab mereka, tapi Allah berikan rezeki kepada mereka. Ya. Juga doanya Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafar. Kata Nabi Ibrahim, dan berikan rezeki kepada penghuninya berupa buah-buahan kepada orang yang beriman di kalangan mereka, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada Allah Ta'ala berfirman, wa man kafar, dan juga kepada orang kafir. Ya. Dari hadis yang diterima dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, ma'ahadun asbaru ala adas sami'ahu minallah yuda'una lahu walad summa yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada yang paling bersabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang lebih sabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menuduh Allah itu punya anak, dan ini adalah seburuk-buruk tuduhan, menyamakan Khalik dengan makhluk ya. Dia namanya punya anak itu kesempurnaan. Kenapa? Karena dia butuh kepada anak, agar supaya nanti tatkala dia besar ada yang membantu dia, ada yang merawat dia, ada yang menjaga dia, ada yang menafkahi dia. Kalau sudah meninggal ada yang mendoakan untuknya ya. Tapi Allah maha kaya, Allah nggak butuh kepada anak. Ini mengatakan Allah punya anak, ini membatalkan ahadiyah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anak itu semisal dengan bapaknya. Makanya Allah bantah dengan dua sifat ya, dengan dua nama, qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Makanya dia nggak punya anak, karena esa ibu gak anak nanti esa dia tuh. Allahu as-samad, Allah satu-satunya as-samad yang maha kaya, maha nggak butuh atas selainnya. Kalau punya anak itu butuh, makanya Allah tidak punya anak karena nggak butuh kepada anak, maha sempurna dan seterusnya. Ya, mereka mengatakan Allah punya anak, ini adalah ucapan yang sangat kufur ya, ucapan yang sangat kufur. Kita saja disamakan dengan binatang, kita marah. Ini Khalik disamakan dengan makhluk. Wah, lebih kurang ajar lagi ini. Tapi meskipun seperti itu, apa yang Allah lakukan? Tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Allah berikan keselamatan kepada mereka dan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Ini menunjukkan nama Allah Al-Latif, Ar-Rahim ya, Maha lembut yang Maha penyayang. Juga ya, nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq ini pun menunjukkan kepada nama Allah Al-Hakim yang Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wad'ul asya fi mawadhi'iha, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Inilah makna adil. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Bukan adil itu sama rata. Itu adil sama rata mah itu mah keadilan tingkat rendah. Itulah keadilannya komunis. Tidak, adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, nggak mesti harus sama. Dan untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya perlu ilmu. Nah, karena mereka ini nggak punya ilmu, makanya adil itu anggasan babari, gue ilmuwan, jadi dia bagi rata. Bukan itu. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, termasuk rezeki. Ada orang yang Allah jadikan kaya, ada orang yang Allah jadikan miskin, ada orang yang Allah jadikan pertengahan. Itu bukan kebetulan, itu dengan pengaturan Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Hakim yang Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Al-Khabir yang mengetahui dengan sedetil-detilnya. Jadi bukan kebetulan, itu dengan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Kemaslahatan kita ya, karena Allah tahu ada orang yang kalau dikayakan dia kekayaannya akan membinasakannya, ada orang yang kalau difakirkan kefakirannya akan membinasakannya. Itu semua makanya kita harus qanaah, merasa cukup.
merasa cukup itu bukan berarti malas, nggak saya mau digawe, lain eta, tapi berusaha maksimal. Apapun yang kita dapat, kita harus merasa cukup. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, ya, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi. Allah berfirman, inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadahul ghina wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahul faqru. Sesungguhnya di antara hambaku ada orang-orang yang kalau aku kayakan dia, tentunya kekayaannya itu akan merusak dirinya, dirinya. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang-orang yang kalau aku fakirkan dia, tentunya kefakiran itu akan merusak dirinya. Allah tahu kapasitas kita. Terus mentah yang benghar, Allah teh nyaho entong lamun benghar ke ya, mau bisa mau diri tadinya rajin sholat jadi jarang sholat, loba orderan. Allah lebih tahu. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu itu meluaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkannya. Gak ada, makanya di antara nama Allah Ta'ala Al-Qabid Al-Basit, nggak ada yang bisa menyempitkan, tidak ada yang bisa meluaskan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tekudu indit kadukun, dukun gitu bisa hal eta mah. Dukun bisa, dukun pasti bareng har. Dukun lagi sangsara. Urang minta rezeki ka dukun anu sangsara. Itu masuk di akal. Nggak ada yang bisa meluaskan dan tidak ada yang bisa menyempitkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha tahu dengan sedetail-detailnya, dan dia maha melihat hambanya. Allah tahu kapasitas kita. Dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayat 27 asif 27, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadi khabirum basir. Seandainya Allah luaskan rezeki kepada hamba-hambanya, luaskan semuanya, la baghaw fil ard, tentu mereka akan melampaui batas, ya. Mereka akan melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, melakukan kemaksiatan, ya, karena untuk maksiat itu perlu dana. Kuno untuk maksiat teu boga dana. Alhamdulillah, lamun diberi dana mah bisa jadi moal karem teh gitu. Ya, seandainya Allah meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Akan tetapi Allah turunkan rezekinya itu sekadar dengan apa yang dia kehendaki, sesuai dengan apa yang maslahat untuk kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha khabir, maha mengetahui dengan sedetail-detailnya, lagi maha melihat hambanya, ya. Ya, kemudian buah berikutnya al-mahabbatul azimah allati yusmiruha hadzal ismul karim fi qulubil awliya illahi azza wajal wa asfiyaihi haitsu man alaihim bi a'dhamir rizq wa anfa'ihi ala wa huwa rizqul ilmin nafi wal amalus salih wal hidayah ilaihi wa taqarrub ilaihi wal unsu bi ta'atihi wasuluqut tariqil musilati limardatihi wa jannatihi wa hadha rizqu alal haqiqah. Amma rizqul bahaim wal kuffar fahuwa munqati'un muntahi. Lidzalika lama dzakara subhanahu fadlahu ala ibadihi bi amati dzikri imtinanihi ala ibadihi al muwahhidin bi rizqil khassa fid dunya wa bil iman bil jannati fil akhirah. Buah yang berikutnya yaitu kecintaan, akan membuahkan kecintaan yang besar yang dibuahkan oleh nama Allah yang mulia ini, yaitu Ar-Razzaq Ar-Razik, pada hati-hati hambanya yang wali-walinya, ya, dan orang-orang pilihannya.
di mana Allah Ta'ala menanugerahkan kepada mereka rizki yang paling agung, rizki yang paling bermanfaat. Ketahuilah rizki yang paling agung dan paling bermanfaat itu adalah rizki ilmu yang bermanfaat. Rizki yang paling agung, yang paling besar, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amal, ya, bukan cuman maklumat saja. Tahu ini tahu itu tapi tidak ada amal, itu tidak bermanfaat. Maka disebutkan, digandengkan wal amalus soleh, dan juga amal soleh, dan hidayah kepadanya, dan ya taufik untuk bisa takarub kepadanya, dan merasa betah untuk mentaatinya, dan menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada keriduan dan surganya. Ini adalah rizki yang hakiki. Adapun rizki, ya, binatang ternak orang kafir, maka ini terputus dan akan berhenti hanya di dunia saja. Tapi rizki yang tadi, rizki hidayah, inilah yang akan menghantarkan dia untuk mendapatkan rizki yang lebih besar nanti di akhirat. Maka ini hakikatnya dari rizki. Oleh karenanya tatkala Allah Ta'ala menyebutkan karunia-Nya untuk hambanya secara umum, dan Allah menyebutkan karunia-Nya untuk hamba-hambanya yang muwahhidin dengan rizki yang khusus di dunia dengan keimanan, dan rizki yang khusus berupa surga nanti di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 32, qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khassatan yaumal qiyamah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan juga rizki yang baik? Siapa yang mengharamkan? Qul, katakanlah, semuanya itu adalah untuk orang-orang beriman. Dunia beserta isinya semuanya adalah untuk orang yang beriman, ya. Dan lebih khusus lagi, rizki Allah itu untuk siapa? Ya, untuk mereka nanti pada hari kiamat berupa surga. Ya, masih lagi ini? Masih. Kemudian buah yang berikutnya, yang keberapa? Kelima, ya. Versi ke-6. Inna min a'zami mastajlaba bihi rizqallahi wa barakata fihi taqwallah azza wa jal wa ta'atuhu. Qala subhanahu wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Sesungguhnya perkara yang bisa mendatangkan rezeki Allah dan keberkahannya yang paling agungnya, jadi yang paling besar perkara yang bisa mendatangkan rezeki Allah dan keberkahannya adalah ketakwaan kepadanya dan ketaatan kepadanya. Jadi bukan masalah banting tulang lain lembur hayo, bukan itu. Faktor terbesar adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ingat, rezeki itu ada dua tadi, ya, tidak hanya sekedar rezeki badan, tapi rezeki yang terbesar adalah rezeki berkaitan dengan hati, hidayah. Dan faktor terbesar untuk mendatangkan rezeki adalah ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Tolak ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan baginya jalan keluar dari berbagai permasalahan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia menempuh satu usaha untuk mencari rezeki, jualan, dagang, tapi kemudian Allah tidak datangkan dari itu saja, tapi Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka, menunjukkan rezekinya itu banyak lagi berkah. Itu buah dari ketakwaan. Takwa itu luar biasa. Di antaranya lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahala. Sukses dunia akhirat nggak bisa diraih kecuali dengan takwa, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penghuni negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Janji Allah. Takwa. Takna di Saudi mah digawe teh sarantai nya. Mereka itu bekerja untuk menunggu sholat. Makanya sebelum sholat mereka sudah di masjid. Karena mereka bekerja itu hanya menunggu sholat. Ya. Kerjanya santai ya, tapi berkah. Ya. Sebagaimana ketakwaan ini sebab terbesar untuk mendatangkan rezeki, begitu juga dengan kemaksiatan sebab terbesar untuk hilangnya keberkahan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakaffarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah berikan permisalan ya, sebuah qaryah, sebuah negeri yang dulunya negeri tersebut aminatan, negeri yang aman, tumakninatan, yang tentram ya, makmur ya, ya'ti harizquha ragadan min kulli makan, rizkinya itu berlimpah datang dari seluruh penjuru bumi ya. Fakafarat bi an'umillah, maka kemudian dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah ya. Mereka tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah, mereka tidak banyak memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut, dan mereka menggunakan nikmat-nikmat Allah ya bukan pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kekufuran, bahkan dia menggunakannya untuk maksiat kepada Allah taala. Maka apa yang Allah lakukan kepada mereka, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun, maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa takut, pakai libas, karena pakaian itu melekat dengan kita. Sebagaimana hukuman ini melekat kepada mereka, yaitu kelaparan dan rasa takut ya, terus dihantui oleh kelaparan dan rasa takut disebabkan apa yang mereka lakukan ya. Jadi faktor terbesar mendatangkan rezeki adalah taqwallah. Faktor terbesar menghilangkan keberkahan ya, adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah berikutnya, imanul abdi bismi subhanah ar-razzaq yub'idu an qalbi as-suha wal bukhla li'anna syu'ura bi anna ma fil yadi min ar-rizqi fa huwa min Allah wahdah wa ma fil qalbi min al-ilmi wa hidayah fal manu bihi subhanah fa huwa rizquhu wa fadluhu. In hadha syu'ur yadfa'ul bil mu'min ila tawadhu wal jud bima razaqahu Allah subhanahu min ilmin aw malin aw jahin fi sabilillahi ta'ala wa isalihi lil muhtajina ilaihi. Fasa'atatu rizqi ibtila'an min Allah ta'ala li 'abdihi liyanzura ma yaf'alu bihi wa yakhtabiru syukrahu. Keimanan seorang hamba terhadap nama Allah Ar-Razzaq ini akan menjauhkan hatinya dari kebakhilan, akan menghilangkan pada dirinya berupa kebakhilan, pelit, karena perasaan bahwa sesungguhnya apa yang ada di tangannya berupa rezeki dan apa ya, itu semua dari Allah semata, dan apa yang di dalam hatinya berupa ilmu dan hidayah, semuanya itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa bahwa semua yang ada pada dirinya, harta, ilmu, kedudukan, semuanya rezeki dari Allah taala, falmanu yang memberikan anugerah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang di tangan kita, apa yang di hati kita itu rezeki Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perasaan ini akan menghilangkan ya pada diri seorang mukmin, akan mendorong diri seorang mukmin ya berupa sikap tawadu dan dermawan di dalam rezekinya
ya berupa ilmu, harta, kedudukan, ya, dia gunakan di jalan Allah Ta'ala, menyampaikan rezeki tersebut kepada orang yang membutuhkannya, maka keluasan rezeki itu adalah ujian dari Allah Ta'ala atas hambanya, agar supaya Allah melihat apa yang dia lakukan, dan Allah hendak menguji syukurnya, apakah dia bersyukur dengan rezeki tersebut atau tidak, ya. Salatnya, nah insya Allah kita sambung setelah salat isya. Naktabi bil qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita lanjutkan lagi tadi buah yang ketujuh, ya. Itu keimanan hamba terhadap nama Allah Ar-Razzaq. Ini akan menjauhkan dari hati berupa penyakit suh wal bukhl. Suh itu lebih parah dari bahil, ya. Kalau orang bahil itu dia untuk ke orang lain dia bakhil, tapi untuk dirinya royal, biasanya itu bakhil namanya. Kabatur mah pelit, tapi untuk dirinya dia royal, ya. Tapi kalau suh, boro-boro kabatur sorangan, yang sorangan gitu pelit, dikumpulkan weh. Makanya ada Syekh Bantal, ya, disebut Syekh Wisada, ya. Jadi dia kumpulkan uang itu di bantal, dibawa kamu mana, digendol, dalam keadaan dia miskin. Dan kata Ali bin Abi Thalib, ini adalah manusia yang paling rugi. Dia hidup dalam keadaan miskin, sementara dia hisabnya orang kaya. Hidupnya miskin. Kamu baru-baru yang batur, yang sorangan dia pelit. Itu suh lebih parah dari bahil, ya. Maka keimanan terhadap nama Allah Ar-Razzaq ini akan menjauhkan hati dari dua penyakit tadi, suh dan bukhl. Karena perasaan bahwasanya apa yang ada di tangannya berupa rezeki, maka itu dari Allah semata, dan apa yang dalam hati berupa ilmu dan hidayah, itu pun dari Allah semata. Falmanu bihi subhanahu fahuwa rizquhu wa fadluhu. Maka yang memberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di tangan kita berupa harta, apa yang di hati kita berupa ilmu, ini adalah rezekinya dan karunia-Nya. Maka perasaan ini akan mendorong seorang mukmin untuk tawadu, tidak sombong, karena hakikatnya banyak orang yang lebih pintar darinya, banyak orang yang lebih sungguh-sungguh di dalam berusaha melebihi dirinya, tapi Allah tidak perkenankan rezeki sebagaimana apa yang Allah berikan kepada dirinya. Banyak orang yang usahanya luar biasa, tapi Allah berikan sedikit. Ada orang yang usahanya biasa-biasa saja, tapi Allah berikan berlimpah. Ayo oke nuntut tenan naon cicing, tapi kok Allah diberi rezeki. Di antara naon menang warisan. Ente usaha eta diganang nimu. Tiba-tiba dapat warisan, ya. Siapa yang mengatur semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun akan menghilangkan sikap hasad. Karena hasad itu protes kepada Allah atas ketetapan Allah taala. Pada Allah atau Al-Hakim yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kenapa dia diberikan seperti itu? Memang dia layak. Allah maha tahu, ya. Nah, dan ini akan membuahkan tawadu dan jud, dermawan dengan apa yang di tangan kita. Jangan takut, ya. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Tong sieun Allah nu memberi rezeki. Ya, dia akan berdermawan dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya berupa ilmu, harta, kedudukan, digunakan di jalan Allah taala, dan dia sampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Maka keluasan rezeki itu adalah ujian dari Allah taala. Sedikit orang yang diberikan keluasan rezeki itu merasa kalau itu adalah ujian. Kalau orang diberikan kesengsaraan, dia tahu ini ujian. Maka banyak orang yang diuji dengan kesempitan itu lulus, karena dia tahu ini adalah ujian, maka dia bersabar. Tapi orang yang diberikan keluasan ini jarang yang lulus, karena dia tidak menganggap ini sebagai ujian. Kewajiban dia adalah bersyukur. Ya.
Justru dia merasa terus di dalam maksiat tapi terus dibere kok Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Jadi keadaan manusia itu begini, kalau dia itu taat, dalam keadaan taat tapi kemudian Allah berikan kesempitan, itu namanya ujian. Kalau dia maksiat diberikan kesempitan, lain ujian, eta manaon? Adab, siksaan. Dahulukan. Kalau dia taat tapi kemudian Allah berikan apa yang dia inginkan, itu namanya bisyarah. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku seorang anak dari kalangan orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang halim, anak yang penyabar. Nah, ini namanya bisyarah, makanya fabasyarnahu. Tapi kalau kita maksiat terus, tapi kok Allah diberikan berupa dunia, ya, apa yang kita inginkan berupa dunia Allah kasih. Ini apa? Istidraj, penyungkun. Tapi sedikit orang yang merasakan itu. Biasa nama anteng we. Akan bayar teh salat ge dari rezeki malan lancar. Ya. Rasulullah bersabda, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Sumatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu bima dzukira bihi fatahana alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu fa akhadnahu baghtatan fahum mublisun. Kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba, Allah memberikan berupa dunia apa yang dia kehendaki, minad dunya mayuhib, apa yang dia kehendaki di atas kemaksiatannya, terus maksiat tapi ku Allah diantar naon kahayangna dibere ku Allah teh, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, panyungkun. Allah hendak seret dia kepada kebinasaan. Kemudian SAW membaca firman-Nya, dan tatkala mereka lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, maka Allah bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu dari dunia. Justru ke salat mah hese rezeki teh sana. Ai tara salat malah loba order. Eta teh istidraj. Membuat dia semakin tenggelam dengan dunianya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mereka sudah merasa puas dengan dia berikan Allah Ta'ala, sehingga dia lupa dengan maksiat. Harusnya dia takut, ya, ini cacat dari sisi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ketika dia sudah lupa dengan semua itu, kemudian kami siksa dia, kami datangkan hukuman secara tiba-tiba, maka dia pun terdiam, berputus asa. Ya, itu namanya istidraj. Ya, maka rezeki yang ada di tangan kita itu hakikatnya adalah ujian. Hakikatnya kita terus diuji, baik diuji dengan kesulitan maupun diuji dengan kesenangan. Itu semuanya adalah ujian. Ya, untuk menguji agar supaya Allah ingin melihat apa yang dia lakukan dengan rezeki tersebut, untuk menguji kesyukuran dia, apakah dia bersyukur atau tidak, ya. Dan syukur itu tidak mudah, beda dengan sabar. Sabar mah diam, ya, sabar itu diam. Makanya kalau diuji dengan kesempitan banyak yang lulus, ya. Karena sabar itu habsu nafsi anit tasahud wa tadajjar wasikayah min aqdarillah al muallimah qaulan wa fi'lan. Itu sabar, itu menahan jiwa untuk tidak marah terhadap takdir Allah dan tidak berkeluh kesah baik dengan ucapan maupun perbuatan. Itu namanya sabar, diam. Tapi syukur, wah itu syaratnya banyak, ya. Syekh Asadi ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, surat Ibrahim ayat ke-7. Jika kalian bersyukur pasti akan kami tambah, dan jika kalian kufur sesungguhnya adabku teramat keras. Maka beliau menyebutkan asyukru huwa li'tiraful qalb ala ni'amillah wasana'u 'alallahi biha wa sarfuha fi mardatillah. Syukur adalah pengakuan hati atas nikmat-nikmat tersebut. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu semuanya dari Allah. Pengakuan hati bahwa nikmat semua itu dari Allah. Jadi bersyukur dengan hati. Yang kedua bersyukur dengan lisan, yaitu
senantiasa menyanjung-nyanjung Allah Ta'ala atas semua nikmat-nikmat tersebut, kemudian menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syukur. Imam Ibnu Qayyim nambah lagi dua lagi. Syarat yang keempat adalah khudu'u syakir lil masykur, ketundukan yang bersyukur kepada yang disyukuri, patuh tunduk. Nah itu rukun syukur. Kemudian yang kelima, mahabbatuhu lahu, kecintaan yang bersyukur kepada yang disyukuri. Jadi syukur mah berat ente, berat. Matakna nu syukur mah cuman sedikit. Ya. Ya, itu semua adalah ujian. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165, wa huwa alladzi ja'ala lakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Dialah yang telah menjadikan kalian itu sebagai khalifah, ya, orang yang berkuasa di muka bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah tinggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat. Bukan kebetulan, tapi Allah yang mengaturnya. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak? Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Infaklah sebagian dari apa yang Allah jadikan kalian menguasainya, dan orang-orang yang beriman di antara kalian dan berinfak, bagi mereka adalah pahala yang sangat besar, ya, untuk menguji, ya. Jadi diluaskannya rezeki, ya, itu adalah untuk menguji, baik rezeki yang sifatnya duniawi, harta dan lain sebagainya, kesehatan, itu untuk menguji kita bersyukur atau tidak. Terlebih lagi rezeki berupa hidayah, ilmu, ya, apakah kita bersyukur dengannya atau tidak. Di antara bentuk syukur kita terhadap rezeki-rezeki tersebut, di antaranya itu banyak melakukan ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Ta'ala, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, itu ya sebesar-besar syukur, ya. Makanya kemarin kita menyembelih itu bagian dari bentuk syukur, agar supaya Allah memberikan menetapkan nikmat-nikmat itu bersama kita, terutama nikmat agama. Makanya tatkala kita menyembelih itu, ya, kita harapkan Allah memberikan kepada kita ketetapan nikmat itu bersama kita, dan Allah tambah, terutama rezeki yang berkaitan dengan hati, hidayah, agar supaya kita istiqomah di atas agama ini, ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, ya, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang dunia itu adalah keinginan terbesarnya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah jadikan kefakirannya itu di hadapan matanya. Tidak ada yang paling ditakuti melebihi kefakiran, kalau keinginan terbesarnya adalah dunia. Dan barang siapa, dan tidaklah datang dunia itu kecuali sebatas apa yang telah Allah tentukan baginya, melalui tikitu. Dan barang siapa yang akhirat itu adalah niatnya, Allah akan kumpulkan urusannya, sehingga urusan itu meskipun banyak itu mudah, dan Allah jadikan kekayaannya itu di dalam hati, dan dunia itu akan datang kepadanya wahya rogimah, dalam keadaan dunia itu menghinakan diri kepadanya, ya. Dunia mah, kata para ulama, seperti apa? Bayangan. Kalau kita kejar, semakin dia lari. Tapi lamun orang berpaling, pasti nutur kita itu dunia.
Allah Ta'ala. Ya, itu yang bisa sampaikan terkait dengan nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik dan maknanya serta apa buah-buah dari mengimani kedua nama tadi. Ya, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Kalau rasa takut tersebut itu hanya sekedar was-was, itu tidak masalah, manusiawi ya, manusiawi. Yang jelas kita kembalikan lagi bahwa ingat bahwa Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. La mani'a lima atau wala mu'tiya lima mana'a, tidak ada yang bisa menahan, tidak bisa menghalangi apa yang Allah beri, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tahan. Maka itu melahirkan tawakal yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Jadi kita hanya meminta rezeki itu hanya kepada Allah semata. Bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dekat dengan Allah, takwa, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berkahi. Yang penting itu berkah ya, bukan nominalnya. Ada orang yang gajinya besar tapi itu cukup, eta teh teu berkah. Anu berkah mah kajian teuing sakedik tapi cekap. Diberi kepada istri, kepada anak, menjadi istri yang solehah, menjadi anak-anak yang soleh, membantu kita untuk taat, itu rezeki yang berkah. Jadi yang penting itu bukan banyak tapi berkah. Komo loba jaba berkah itu afdol. Tapi seandainya tidak bisa mengumpulkan keduanya, ya hiburan, penting berkah. Ya. Dan memang untuk itu perlu latihan. Untuk betul-betul tertanam itu seperti tadi, ketika kita luas, ketika dalam keadaan aman, ya segala kecukupan, ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, hanya Allah semata. Tapi pas sempit, udah dicokot batur. Aduh, si Pulan tuh nyokot rezeki saya. Kemana keimanan yang tadi itu mana? Gak ada yang bisa menghalangi. Maka jangan takut dengan manusia ya. Meskipun mereka berupaya untuk menghalangi rezeki datang kepada kita, mereka tidak akan pernah mampu untuk bisa menahan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, membuat kita tumakninah, tenang. Ya, gak ada yang bisa menahan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan memang itu harus dilatih. Terus diperdalam tauhidnya agar supaya betul-betul tertancap ya di dalam hati. Ya, itu Pak ya. Ya. Ada lagi? Ya, Pak RW. Istidraj ya. 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 Di dunia ini istidraj itu di dunia ya. Jadi dia cek Sunda mah disungkun ya, lamun disungkun teh di tanggai ya, naon nu dipikahaya dianter we tah geus luhur bebetkeun, makin tinggi makin sakit ya. Ada kisah menarik di sini. Saya pernah ketemu dengan seorang yang dulunya itu seorang supplier besar lah, yang menyuplai ke PLN. Jadi dia rekan PLN. Dia menyediakan kabel-kabel. Waktu itu kan proyek PLN lagi banyak-banyaknya kan. Dia itu jarang beribadah, bahkan dengan saudara pun jauh ya. Da keur beunghar mah teu butuh ku dulur. Dulur datangnya ieu mah da kinyeum nyusakeun. Teu ku dulur, anak buah ge loba gitu. Istagna. Maka ketika dia merasa cukup, gak butuh kepada Allah, gak butuh apalagi kepada makhluk, gak butuh dia.
sudah cukup aja, kekayaan dunia saja sudah cukup, nggak perlu pahala dari Allah sih, nggak cukup, nggak perlu dia. Sampai dia ada orderan besar dan dia dapat harga murah dari black market, harga yang sangat murah sekali. Artinya apa? Dia apa yang bisa dijual dia jual, apa yang bisa digadekan dia gadekan, bahkan minjem uang lain sebagainya untuk bisa membeli dalam jumlah besar. Terjadilah jual beli, dibeli dalam jumlah yang besar, dimasukkan ke dalam gudang, dan dia pun menyewa gudang yang besar untuk menampung barang tersebut yang sudah dinukotretan mah di kertas. Keuntungannya sudah nampak ya, berlipat-lipat keuntungan. Qadarullah dalam satu malam habis, satu malam saja. Eta istidraj. Tiba-tiba kami hukum dia, fahum mublisun, maka tiba-tiba mereka itu terdiam, berputus asa. Berat itu, nggak semua orang mampu, terbakar semuanya. Apa yang terjadi? Kata dia, 2 minggu saya nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau pulang. Apa yang dia lakukan? Di tongkrongan si bekas kebakaran di tongkrongan, berharap itu adalah mimpi. Mudah-mudahan suatu saat dia bangun ternyata itu masih ada. Kegilaan, gak kuat. Coba dua disuruh pulang nggak mau, suruh makan nggak mau, apa-apa nggak mau, di tongkrongan. Mudah-mudahan itu adalah mimpi. Gak siap dia menerima kenyataan tersebut. Istilah istidraj. Ya, dan itu digambarkan Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah 98 sampai 99. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penghuni negeri itu merasa aman dari kami turunkan hukuman kami di waktu malam dan mereka dalam keadaan tidur? Kata Syekh Utsaimin, kenapa mereka tidur? Karena betul-betul nggak ada rasa takut dalam hatinya, padahal dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Kalau orang ketakutan, dia akan bangun malam kemudian memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena nggak ada rasa takut dalam dirinya, dia terus maksiat itu tiputing tetibra. Kenapa? Saking dia itu merasa semua pemberian itu dianggap bahwa Allah itu sedang memuliakan saya. Innal insana idza mabtalahu rabbuhu fanahu fayaqulu rabbi akraman. Lamun kur diberi kekayaan teh Rabb sedang memuliakan. Tertipu dia. Aw amina ahlul qura an ya'tiya ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penghuni negeri itu merasa aman kalau kami merasa aman dari kami turunkan hukuman kami di waktu duha, sementara mereka itu dalam keadaan bermain? Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan mereka itu dalam keadaan kekayaan yang cukup. Kekurangan waktu duha teh digawe atau lain ulin. Lamun jelema nu fakir, menunjukkan dia itu dalam kemakmuran, merasa aman, tidak takut kepada Allah Ta'ala, sementara mereka bermain. Afama aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khosirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Itu gambarannya seperti itu. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka merasa gembira atas apa yang Allah berikan. Makanya merasa aman dari makar Allah itu adalah cacat pada khauf, rasa takut. Enggak, karena memang dia nggak ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Kalau ada rasa takutnya, dia akan introspeksi diri. Saya itu dalam maksiat, tapi kenapa Allah berikan semua kemudahan-kemudahan ini? Harusnya dia bertobat. Mati puting kerek tiberang gak ada rasa takutnya. Ketika itulah kemudian Allah datangkan hukuman secara tiba-tiba. Shock, kaget. Ya, ini mengerikan ya. Termasuk ya gambaran tadi itu kisah nyata ya. Saya ketemu dengan orangnya dan dia bicara. Tapi itu di antara jalan kemudian dia bertobat. Barulah dia sadar ketika itu. Ternyata yang berikan rezeki itu Allah. Setelah itu dia hanya untuk makan saja susah.
hanya untuk makan dia sendiri susah, baru dia sadar ternyata dia bisa dapat kekayaan, sukses usahanya apa? Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang memudahkannya, baru dia sadar ternyata hanya untuk makan saja susah. Kemudian dia bertobat, alhamdulillah. Ya, itu istidraj. Dan sedikit orang yang takut dengan istidraj. Lalu banamaan anteng we. Wangi iya tibra. Siang ulin we. Usep. Di mana rasa takutnya? Padahal dia itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya takut. Banyak orang yang tertipu dengan istidraj. Itu ya Pak RW. Ya, ampun. Ya, jazakallahu khair. Ada lagi? Ya. Saya mau nanya. Ya, kalau tidak pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga dengannya kita diampuni dosa-dosa kita. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.